Selamat siang, kembali lagi bertemu dengan saya di mata kuliah Keamanan Komputer, pertemuan ke-10 ya kali ini. Nah, pada pertemuan yang kali ini kita akan mempelajari mengenai securing online transaction ya. Jadi bagaimana cara kita untuk mengamankan transaksi di media online ya. Jadi nanti ada kaitannya dengan belanja online ataupun transfer online atau transaksi secara online. Oke, secara umumnya masih sama seperti yang kemarin-kemarin ya. Kita masih menggunakan materi dari dosen koordinator Pak Hadi Santoso dan juga materinya diambil dari iClass.eCouncil. Oke, kemudian kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, ini adalah objektifnya dari materi kita ya. Kita lanjut saja. Nah, ini adalah modul flow ya, yang akan digunakan di pertemuan kali ini ya. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai online shopping, terus bagaimana cara kerjanya, dan online banking ya, pembayaran secara online. Nah, kita harus tahu dulu online shopping itu is the proses ya, bagaimana cara prosesnya of buying goods and service directly from the seller over the internet ya. Jadi proses pembelian barang-barang yang bagus ya, dan juga pelayanan yang bagus ya, secara langsung dari penjual melalui internet ya. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana keuntungannya ataupun manfaatnya dari pembelian secara online ini. Nah, yang pertama adalah usually available 24 hours a day. Jadi dia tersedia secara 24 jam. Jadi kalau kita akses Shopee, Tokopedia dan sebagainya, itu kan kita bisa mencari atau melihat produk-produk yang kita inginkan secara 24 jam. Nah, kemudian describe products with text, photos and multimedia files. Nah, jadi di marketplace tersebut ya, deskripsi dari produknya digambarkan secara multimedia menggunakan teks ya, kemudian foto dan juga video-video yang menggambarkan produk itu seperti apa. Kemudian quickly seek out deals for item service with several vendors. Nah, jadi kita bisa secara cepat juga untuk melihat ya keuntungan-keuntungan, deal-deal, promo-promo yang disediakan oleh vendor yang kita pakai ya. Jadi kalau di Shopee itu kan ada banyak bonus, misalnya bonus ongkos kirimnya dan sebagainya. Kalau Tokopedia beda lagi. Nah, kalau marketplace yang lain beda lagi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah purchase a product without actually traveling to the store using a credit atau debit card. Jadi kalau untuk pembayarannya kita tidak perlu datang secara langsung ke toko fisik atau toko offline-nya ya, di mana kita ingin membeli barang itu. Jadi keuntungannya adalah ada 4 itu ya. Kemudian the ease of shopping and facility to compare the products and prices online has made online shopping an attractive option for consumer. Nah, jadi keunggulan lainnya kita bisa melakukan perbandingan harga ya dari marketplace yang satu dengan marketplace yang lain, atau dari penjual yang satu ke penjual yang berbeda, walaupun itu di satu marketplace ya. Jadi kalau di Shopee misalnya kita ingin beli barang, itu pasti ada banyak yang menjual. Jadi kita bisa melakukan perbandingan harga di Shopee tersebut. Atau kita juga bisa melakukan perbandingan di Shopee dan di Tokopedia misalnya, seperti itu. Nah, kemudian ini kita bisa melakukan transaksi secara menggunakan kartu debit atau kartu kredit. Kemudian di saat ini sudah ada populer ya fintech e-wallet yang disediakan oleh marketplace tersebut. Misalnya Shopee ada Shopee Pay Later ya, atau Shopee Pay. Kemudian di Tokopedia ada menggunakan kerjasama ke OVO atau dan sebagainya gitu.
Oke, selanjutnya, how online shopping works ya. Jadi, bagaimana cara kerjanya? Nah, yang pertama, mungkin, kalian juga sudah mengerti ya atau paham ya, kalau saya mau belanja di Tokopedia, apa yang harus saya lakukan. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Yang pertama adalah user visit di e-commerce site ya, where they wish to buy. Jadi kita pasti mengunjungi atau kita membuka aplikasinya Tokopedia di smartphone atau website Tokopedia, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah user browse for the required product through the online catalog. Nah, kita, mencari, setelah kita buka, kita cari, kita browse barang apa yang ingin kita beli, ya. Misalnya kalau mau beli sepatu berarti kita ketikkan shoes atau sepatu, gitu. Kemudian yang ketiga, they add the product to the shopping cart show. Nah, jadi kita setelah memilih atau menemukan barang ataupun sepatu yang kita inginkan, soalnya itu kan kita masukkan ke keranjang ya. Kemudian kita masukkan ke keranjang dengan cara klik tombol masukkan ke keranjang. Nah, jika kita ingin menyelesaikan pembelian, maksudnya hanya satu itu saja yang kita beli, kita langsung bisa pilih yang, bayar sekarang, ya, tombol bayar sekarang. Namun jika kita ingin menambah ataupun melakukan pencarian produk yang lain, kita bisa, kembali ke beranda untuk mencari barang-barang yang lebih lanjut, ya. Nah, di keranjang belanja itu kita mesti memasukkan, keterangan ya, terkait barang apa yang ingin kita beli. Misalnya, jumlah ya, the number of unit, berapa piece, berapa biji sepatu yang kita beli misalnya, kemudian warnanya, kalau sepatu warnanya apa, kemudian yang paling penting itu pasti ukuran ya, ukuran sepatu itu yang paling penting. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke yang selanjutnya, nomor 4 ini, they fill in the online order with. Nah, setelah kita klik tombol bayar sekarang, kita akan diminta untuk mengisi data pribadi kita, di mana barang tersebut akan dikirimkan, siapa nama pembelinya itu, mau dikirimkan sebagai dropship atau langsung ke kita dan seterusnya. Nah, jika kita ingin melakukan pembayaran menggunakan credit card atau debit card, itu kita mesti memasukkan juga informasi mengenai, kartu yang kita punya, ya. Kemudian yang kelima, the user's credit card information is encrypted, ya, and sent to the machine. Nah, jadi kalau kita menggunakan kartu kredit, itu data-datanya pasti terenkripsi, ya. Jadi maksudnya sudah pasti aman gitu, dan dikirimkan ke merchant ataupun ke, marketplace yang kita pakai itu, ya. Kemudian the user receives on screen confirmation or an confirmation email. Jadi nanti akan ada, tampilan ataupun halaman konfirmasi di website ataupun di aplikasi maupun di email yang kita daftarkan sebelumnya, ya. Jadi emailnya itu ataupun tampilannya itu berisi mengenai konfirmasi pembelian barang menggunakan kartu kredit ya. Misalnya detail harganya berapa, pembayaran menggunakan kartu kredit, alamat pengirimannya kemana, siapa nama penerimanya, dan seterusnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya kita masuk ke online banking ya. Jadi adalah suatu metode yang memungkinkan transaksi melalui bank atau, pembayaran melalui internet ya. Jadi kita bisa bisa melakukan transaksi ya menggunakan bank itu di online atau di internetnya. Apapun prosesnya, misalkan kita mau transfer, kita mau bayar, kita mau, eee, top up, nah itu bisa menggunakan online banking ini. Nah, mungkin juga kalian sudah pada punya ya, online banking, m-banking
dari, rekening bank yang punya kalian itu. Nah, jadi kalau misalnya BCA pasti ada BCA Banking, kalau Mandiri pasti ada m-banking-nya, BRI ada m-banking-nya, dan seterusnya. It allows the users to make deposit, withdrawals, and pay bills. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, memungkinkan kita untuk membuat deposit, ya, kemudian melakukan penarikan, ya, dan juga pembayaran, ya, tagihan-tagihan dengan cara melalui website ataupun m-banking yang punya kita di HP, ya. Nah, keuntungannya yang pertama adalah online banking allows you to perform transaction, pay bills, and check balance 24/7 dalam satu minggu, ya. Tapi kalau di bank-bank yang secara umum di jam-jam 10 ke atas sampai jam 1, jam 2 subuh, itu tetap tidak bisa kita lakukan transaksi, ya. Tapi untuk, pengecekan saldo itu bisa. Cuman dia ndak ndak bisa untuk melakukan pembayaran karena servernya itu dimatikan pada jam-jam tersebut. Itu kalau di m-banking, ya, tapi kalau di ATM tetap 24 jam. Kemudian online banking is fast, efficient, and effective, ya. Sudah pasti dia cepat, kemudian efisien, sudah pasti, dan efektif. Kapanpun kita butuh, kapanpun kita mau pakai, itu pasti tersedia selama kita tersambung ke internet. Kemudian kerugiannya adalah, yang pertama adalah online banking sites can take a while to start up and can be tricky for the beginner. Nah, jadi kalau kalian pernah coba buka banking menggunakan website ataupun halaman websitenya, itu memang agak sedikit rumit dibandingkan dengan yang m-banking-nya. Nah, misalkan kalau di BCA itu ada klik BCA, kemudian kalau yang di Mandiri ada, apa itu namanya saya lupa, di BRI juga ada. Nah, itu rata-rata memang sedikit menyulitkan bagi pengguna yang baru. Antarmukanya, penggunaannya itu agak sedikit sulit dibandingkan dengan yang m-banking-nya. Kemudian the customer may have a doubt that his/her transaction was successful. Jadi kalau di, websitenya itu, si pengguna juga bisa bingung atau ragu, apa benar transaksinya itu sudah berhasil atau belum, gitu. Kalau dia bayar, apa benar sudah masuk ke rekening si penerima? Kalau, ada transaksi masuk, apa benar sudah masuk dananya? Nah, jadi memang ada keraguan atau sedikit kebingungan di situ, karena memang sistem antarmukanya kurang baik, ya, masih kurang baik, ya, dibandingkan dengan yang m-banking. Oke, demikian dulu untuk yang part pertama ini. Kita lanjutkan ke part yang kedua.